Sistematis tidak logis tidak diterima, logis tidak sistematis sulit dipahami. Jadi filsafat itu untuk itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman sekalian. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Zaki ya Mas ya, Mas Zaki Setiawan, salah satu aktivis pemuda Muhammadiyah kan gitu. Hari ini kita akan bahas satu bukunya Pak Muhammad Hatta Mas ya. Salah satu bukunya Pak Muhammad Hatta, judulnya Alam Pikir Yunani. Nah, di situ kita akan membahas soal filsafat ya teman-teman sekalian. Jadi yang pertama saya minta ini Mas, untuk mukadimah dulu, kita belum masuk ke bukunya. Sebenarnya kita belajar filsafat itu untuk apa sih Mas? Untuk diri kita dan kemudian bangsa kan gitu bahasanya. Oke, bisa mulai? Bisa, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya langsung menuju ke intinya, yaitu mengapa kita harus belajar filsafat ya. Belajar filsafat itu bukan berarti kita mau mengingkari Allah, mau mengingkari agama, bukan. Kadang orang takut belajar filsafat karena di dalam filsafat itu nanti kamu bisa jadi gini. Jadi ateis gitu Mas ya. Ateis masih mending, kadang nanti kamu gila kamu. Berarti ateis masih mending ya nggak mending semua. Dua-duanya sama ruginya. Sebenarnya belajar filsafat itu untuk menata cara berpikir kita. Manusia itu sudah diberi kelebihan Allah, hidayah Allah, yaitu dengan bedanya dengan jin, bedanya dengan setan, bedanya dengan malaikat itu di pikiran. Kita diberi kemampuan yaitu berpikir. Manusia itu sudah kodratnya berpikir, makanya timbul itu filsafat. Filsafat itu ilmu cara menata berpikir sehingga pikirannya itu urut, logis dan sistematis. Oke. Sistematis tidak logis tidak diterima, logis tidak sistematis sulit dipahami. Jadi filsafat itu untuk itu, untuk belajar menata cara berpikir kita. Jadi kita tidak terlalu materialis, ateis, tapi ya tidak terlalu terlalu fanatik buta juga enggak. Logika kita jalan, pikiran kita jalan, rasionalisme kita jalan. Kalau logika itu kan dari pikiran, kalau rasionalisme itu dari kesepakatan. Ini rasional apa enggak, itu kan kesepakatan. Contoh 2 kali 2 4. Itu kesepakatan itu. Itu rasional, betul. Kalau logika itu masuk akal apa enggak gitu. Nah, itu fungsinya belajar filsafat itu seperti itu. Untuk menata pikiran kita. Oke, jadi seandainya kita melihat realita sosial, kemudian kita gabungkan dengan teks-teks agama, dengan kita belajar filsafat, itu bisa nyambung gitu ya Mas, kira-kira Mas? Iya, bisa nyambung. Tapi agama itu ada superioritas. Kalau dalam filsafat itu tertinggi itu akal. Pikiran. Kalau dalam agama wahyu. Itu yang berarti wahyu. Nah, itu dipegang dulu. Wahyu nomor 1. Nah, kalau orang filsafat logika nomor satu. Beda. Dengan melihat fenomena itu sehingga ada fenomena sosial, fenomena alam, dengan ilmu filsafat itu gaduh. Tapi kalau kita hubungan dengan wahyu, kita verifikasi istilahnya. Kita verifikasi dengan wahyu. Cocok nggak dengan wahyu? Kalau cocok, oke, diterima. Kalau nggak cocok, kembali ke agama, ke Islam. Betul. Oke. Jadi kita bisa merasionalisasikan apa-apa yang ada dalam Quran kan itu bahasanya Mas ya.
Oke, kita akan masuk langsung ke dalam bukunya Pak Hatta ini. Pak Hatta itu teman-teman sudah paham kan siapa itu, biografinya Pak Hatta kan itu. Beliau kan salah satu tokoh yang mendampingi Insinyur Soekarno dalam apa namanya memerdekakan Indonesia kan itu. Beliau menulis beberapa buku yang salah satunya kita akan bahas ini. Oke, kita akan masuk Mas dalam bukunya Pak Hatta itu. Yang pertama beliau menulis dalam bukunya itu filosofi soal alam. Nah, di dalamnya ada beberapa tokoh-tokoh di sana, ada Thales ya kan, pertama kali ya kan itu ada buka ya. Iya, boleh Mas. Saya suka buka Mas. Ada Thales, ada Anaximandros, ada Anaximenes. Nah, kira-kira filosofi alam di situ itu dimaksudkan apa Mas intinya Mas? Ini sebelum saya menjawab itu saya lengkapi ya. Pak Hatta itu orangnya religius. Bapaknya mbahnya itu seorang tokoh sufi tarekat. Dia itu dikirimkan ke Belanda untuk belajar. Di sana dia belajar, dia punya hobi baca, sehingga pulang itu dia bawa buku berpedi-pedi. Ketika dibuang di Banda Neira, ketika itu Bung Karno dibuang ke Pulau Ende, nah itu yang dibawa itu buku, peti buku dibaca. Lah soal itu, ketika itu Pak Hatta di Banda Neira udah mulai nulis dalam pikiran. Nah, pulang ke Jakarta catatannya hilang, kemudian dibuang ke Bangka, kemudian menghasilkan buku ini. Terus beliau belajar tentang filsafat itu orang-orang Yunani itu ceritanya dulu itu orang Yunani itu kan daerahnya kering. Kemudian dia itu bangsa perantau, dia merantau. Sebenarnya orang-orang Yunani itu hidupnya di Asia kecil ya, di sekitar Turki, sekarang wilayah Turki ya, itu. Turki. Karena orangnya perantau, pedagang, kalau sore waktunya luang, maka dia suka berpikir-pikir gitu, sambil berimajinasi. Saat itu Islam belum masuk ya. Saat itu tuh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tuh masuk situ apa enggak kita enggak tahu. Iya. Pokoknya di situ mereka suka berpikir, berimajinasi. Ya, orang berpikir mesti yang dilihat sekitarnya lah. Jelas ya. Enggak akan memikir sesuatu yang tidak tampak, yang tidak ada. Maka yang di sekitarnya itu alam. Maka mereka berpikir sebenarnya alam ini disusun dari apa sih? Kalau Thales mungkin bicaranya air ya, dari air. Susunan paling fundamental itu apa? Air. Ada yang bilang air. Ini orang mulai berpikir. Ini berpikir yang paling kuno. Berarti unsur apa sih yang paling saat itu orang kok udah berpikir bumi kita itu disusun dari mana, itu berarti orang yang turah waktu, turah tenaga, turah pikiran, turah duit barang. Benar sekali. Turah duit. Makanya ada mikir, kemudian ada bilang, udara, ada yang api. Makanya ada film Avatar tuh, unsur air, udara, tanah, api. Itu. Filsafat alam pertama oleh Thales, Anaximandros, nggak lari-lari dari itu, cuma dari air apa dari tanah, dari perbedaannya cuma di situ. Ada yang bilang dari tanah, ada yang bilang dari air, kemudian berkumpul menjadi ada yang berpikir ini nanti bersiklus putar lagi, ada yang berpikir ini bukan bersiklus, ini akan berjalan terus. Mereka awalnya cuma berpikir seperti itu. Orang Yunani. Tapi meskipun simpel, tapi ini mendasari berpikir yang lebih tinggi, lebih tinggi. Berpikir itu bertahap Mas. Bertahap ya. Di situ sudah masuk unsur-unsur mitos. Mereka membahasakannya mitos karena yang buat orang Yunani kan bukan orang-orang bukan yang Islami katalah. Dia bilang mitos. Makanya muncul dewa-dewa. Ada dewa ini, ada Poseidon, makanya dulu ada film Hercules itu. Ada Hercules. Ada manusia setengah dewa. Dewa sendiri itu ya ada dewa api, ada dewa laut, ada yang sesama dewa berperang. Gitu lah. Itu mirip-mirip dengan mitosnya
India. Mitosnya India, jadilah di Indonesia menjadi pewayangan. Pewayangan kalau di Indonesia ditambahi ada Punokawan, ada anak-anaknya Pandawa itu kayak Antareja, Antasena itu kalau Arjuna dan sebagainya. Kalau Arjuna asli sana, yang anak-anaknya kayak Gatot Kaca. Oh ya. Kayak Antasena, Antareja itu asli Indonesia. Asli Indonesia. Nah, gitu. Di sana kalau baca epos Mahabharatanya India nggak akan menemukan Semar, Gareng, Petruk, nggak ada. Itu asli Indonesia. Asli Indonesia. Gitu. Jadi gitu filsafatnya alam. Ya antara air, udara, tanah dan api. Oke. Nah, berarti kita masuk ke filsafat Elena itu, Mas ya. Ya. Elena. Nah, di Elea. Oh ya, Elea. Sorry. Di Elea. Nah, di Elea itu ada beberapa tokohnya, Mas ya. Di sana ada Xenophanes, Parmenides, Zeno sama Melissos kan itu. Itu kira-kira di filsafat Elea itu ada apa, Mas? Setelah di awal Elea. Intinya kalau di Xenophanes Tuhan itu tidak banyak, hanya satu. Ya. Mulai berpikir religius kan itu bahasanya. Bukan yang politeis, bukan dewa-dewa itu polis enggak. Tapi mulai mikir yang bukan politeisme ya, bukan agama yang banyak dewanya, tapi Tuhan itu satu. Nah, kemudian di Parmenides ahli pikir masih sama, kebenaran buat sepenuhnya penuh bertentangan dengan pendapat manusia. Hanya satu, masih berpikir satu. Kalau Zeno membalikkan serang dari ini. Jadi mereka sudah berpikir, oh ternyata anasir-anasir itu tadi bukan yang inti. Elea itu berarti ada yang masih inti lagi. Inti lagi itu berarti kekuatan atau apa gitu. Jadi inti bahwa kalau mereka bukan bilang Tuhan, tapi memang ada kekuatan yang melebihi kekuatan yang lain. Kalau bahasanya apa? Kalau belajar di sama saya, kalau bicara dengar dari Gus Bahar itu wajibul wujud. Jadi sesuatu yang mendahului sesuatu, mulai gitu. Jadi sesuatu yang paling awal. Jadi kalau Gus Bahar bilang dunia itu hadir bukan karena nihilisme, bukan karena keadaan yang kosong kemudian ada, bukan. Tapi ada dari satu dari sesuatu yang mendasari sesuatu yang lain, sesuatu yang paling awal. Nah, kalau di kita kan Allah yang paling awal. Ya. Kemudian menciptakan alam semesta di tujuh malam itu. Oke. Kemudian kita masuk ke Pythagoras, Mas. Pythagoras itu saya baca dalam bukunya ini, beliau juga sangat alim kan itu, Mas. Dia hidupnya bersahaja, tidak neko-neko kan itu. Tapi beliau juga ini pintar dalam hal matematik. Ya kan. Nah, akhirnya kemudian dalam pengikutnya pecah. Ada yang kemudian menghambakan diri untuk ilmu pengetahuan dan meninggalkan religius, ada yang religius banget dan meninggalkan sains. Ya, gitu bisa dijelaskan lebih lanjut, Mas. Pythagoras itu kalau sekarang mungkin tarekat ya. Tarekat, betul. Kelebihan Pythagoras itu dia secara spiritual. Sekarang orang bilang mungkin spiritualisme. Jadi beragama tanpa agama. Pernah dengar ya istilah itu ya? Pernah dengar. Spiritualisme. Iya. Jadi beragama tanpa agama. Spiritual. Meyakini bahwa ada kekuatan yang lebih kita, tapi ya seperti itu. Pythagoras itu paket lengkap. Dia secara spiritualisme kuat, rasionalnya kuat. Pikirannya kuat. Sainsnya kuat. Makanya dia itu begitu kuat spiritualisme, bahkan orang yang mau bergabung dengan Pythagoras itu harus lolos uji selama 5 tahun kalau dalam lama itu.
harus tahan lama itu kan. Karena mungkin orang dulu mungkin hidupnya gimana, pokoknya lama. Tapi matematikanya kuat. Science itu matematika itu buat orang-orang Yunani itu penting. Kalau nanti kita bicara Plato ya, salah satu ajaran di materi yang diajarkan di sekolahnya Plato Akademia itu matematika. Kalau nggak bisa matematika, mending nggak sekolah di sekolah gitu. Jadi memang gitu, dia juga pintar matematika. Kemudian sebenarnya bukan Pitagorasnya, tapi pengikut-pengikutnya yang mengembangkan teorema Pitagoras. Nah, itu pecah gitu kan. Ada yang jadi gitu, ada yang jadi pengikutnya yang lebih spiritualis, ada yang ilmuwan banget. Nah, itu si Pitagoras itu yang unik, meyakini bahwa reinkarnasi itu ada. Oh iya, dalam bukunya disebut. Bukunya ada. Reinkarnasi ada. Jadi kalau jiwanya beralih ke hewan gitu, ya. Itu kan ada ya. Sampai sekarang kan ada. Ada. Kalau kita belajar budaya Cina atau agama Cina ya. Saya nggak tahu ya yang mana budaya apa yang agama. Itu kan ada itu reinkarnasi. Jadi kera, jadi cicak, jadi kayak jangan sakiti hewan. Siapa tahu itu reinkarnasinya. Iya, sahabat kita dulu gitu. Bagaimana? Ya. Oke. Nah, lalu di bab kelima kita masuk lagi Mas di filosofi alam. Di situ ada Empedokles, ada Anaxagoras, ada Leukippos sama Demokritos kan itu. Ini kan masuk kembali ke filosofi alam. Nah, kira-kira di situ apa yang bisa kita ambil, Mas? Lebih ya. Ini pengaruh yang kuat di Pitagorasnya. Ya mulailah spiritualismenya mulai masuk. Jadi ada yang percaya aliran mistik, ada yang percaya ada mitos-mitos itu. Pengaruhnya di situ. Karena Pitagoras memberi pengaruh yang cukup kuat di situ. Di pemikiran setelah itu. Kemudian tetapi ketika masuk ke Demokritos, nah itu mulai masuk ke atom, bagian yang terkecil. Ya, atom. Nah, itu Demokritos mulai lebih materialis di situ. Oke. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan ke bab ke-6 itu perihal sofisme, Mas. Nah, ini buku kedua. Sebenarnya beliau nulis 3 buku. Benar tak? 3 buku. Nah, ini di sofisme ini kayaknya akan lebih seru nih kita bahas ke sana. Di sofisme itu kan bagaimana mulai terbentuk pemikiran-pemikiran menentang kan gitu. Iya. Menentang tentang adanya kebenaran yang absolut, menentang tentang adanya kekuasaan yang absolut dan lain sebagainya. Itu pernah ada dalam bukunya itu disebut bahwasanya satu raja, saya lupa namanya, Mas. Itu kemudian hancur kekuasaannya karena ditentang sama rakyatnya di situ. Ya. Karena setelah perkembangan filsafat alam, kemudian cara berpikirnya semakin maju kan. Itu menyebabkan negaranya semakin maju. Negaranya makin besar. Orang yang dianggap ningrat, hebat, kalau bicara mungkin kaum bangsawan itu yang punya ilmu retorika. Nah, itu intinya kan di situ. Orang yang bisa berretorika itulah orang hebat. Tuh. Nah, maka dari itu raja-raja itu anak-anaknya pengen anaknya jago retorika. Kemudian ada orang-orang memang jagoan retorika. Jagoan retorika itu pokoknya apa-apa dibantah, diarahkan. Yeah. Diarahkan sesuai dengan keinginannya. Anda mau bilang singkong itu makanan elit ya. Dia bilang enggak, singkong itu makanan rakyat. Itu kuat-kuatan. Mana yang lebih kuat dalilnya? Singkong itu makan rakyat atau enggak? Itu kan namanya ilmu retorika. Nah, di situ raja-raja, anak-anak raja itu semua diajari retorika. Maka timbul pekerjaan baru namanya guru retorika. Guru yang ngajari retorika itu
kaum sofis tadi yang jago bantah tuh. Jadi bagaimana cara membantah sehingga menjatuhkan lawan, atau bagaimana mempertahankan pendapat dengan dalil yang rasional. Ini sebenarnya permainan logika itu sejak dulu ada itu loh. Kalau pesantren mungkin mantek ya namanya. Mantik ya. Maaf saya nggak mendalami mantik, tapi mungkin jadi situ. Pokoknya piye carane mana pohong singkong tadi kamu beranggapan makanan rakyat. Bagaimana mempertahankan pendapatmu ini makanan rakyat? Enggak, ini makanan elit gitu. Apa bilang ini apa daun pepaya itu bermanfaat, apa dasarnya gitu loh, apa dasarnya terus enggak, ini enggak bermanfaat, dasarnya apa itu, karena apa, ilmu metodologi penelitian kan belum ada di saat itu belum ada, tapi sudah mulai mempertanyakan gitu loh. Jadi ketika bicara tentang pohon, bicara tentang daun pepaya, bicara tentang batu, tentang ayal-ayalan loh, karena belum ada bukti-bukti ilmiah. Yang penting berretorika. Tapi metodologi penelitian belum ada. Nanti munculnya setelah itu. Berarti di filosofi klasik, Mas. Ya, maksudnya di situ. Nah, emang gini tadi ya, alam, sofis, baru masuk ke klasik. Nah,